Sejak awal penciptaan, Yahweh telah menetapkan hukumnya bagi manusia, menghendaki mereka hidup dalam ketaatan dan kasih kepadanya. Namun, berulang kali manusia menolak perintahnya, memilih sendiri, dan menimbulkan murka yang dahsyat. Suara Yahweh bergema dari surga, bagai nyala api yang sangat membara. Penolakan manusia atas perintahnya sangat mencengangkannya. Lalu murka Yahweh terhadap kedua manusia itu diucapkan, bergetar serasa langit terbelah, berserulah Yahweh. Celakalah kamu, hai manusia yang keras kepala. Aku telah menciptakanmu dengan kasihku, tetapi engkau menukarkan kekayaanku dengan debu dunia ini. Aku telah membimbingmu dengan tanganku sendiri, tetapi kamu kembali melawanku. Apakah kamu pikir aku tidak melihat segala kejahatanmu? Apakah kamu mengira bahwa aku, Yahweh yang kekal, akan diam selamanya? Engkau telah kuperintahkan boleh makan dari segala pohon di taman ini, tetapi dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan, karena pada hari kamu memakannya, pastilah kamu mati. Adam, di manakah engkau? Adam yang bersembunyi karena ketakutan yang sangat dalam menjawab, Aku takut, sebab aku telanjang. Langit yang biru kini kelam, tertutup awan gelap yang menggantung berat. Angin berembus dingin membawa bisikan yang memenuhi udara di antara pepohonan yang merunduk seakan gentar akan kehadiran Sang Pencipta. Suara Yahweh bergema di antara pepohonan Taman Eden, bukan hanya sebagai suara yang terdengar di telinga, tetapi sebagai kebenaran yang menusuk jiwa. Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa kamu telanjang? Apakah kamu sudah makan dari pohon yang kularang untuk kamu makan? Adam menunduk, memunculkannya mencari tempat untuk bersembunyi darinya yang menembus hingga ke dalam hatinya. Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikannya, maka aku memakannya. Yahweh beralih ke Hawa dan dengan suara penuh kewibawaan bertanya, Apa yang telah kamu lakukan? dengan suara lirih, hampir tenggelam oleh deru angin, Hawa menjawab, Ular itu memperdaya aku, dan aku tertipu olehnya. Kesunyian mencekam, seolah seluruh alam menunggu penghakiman yang akan mendarat. Kemudian, suara Yahweh menggema, mengguncangkan bumi, dan mengguncang hati setiap makhluk yang mendengarnya. Terkutuklah kamu, hai ular, karena kamu telah berlayar bersama manusia. Engkau akan membayangkan di atas debu seumur hidup. Dan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, meskipun engkau akan meremukkan tumitnya. Kemudian Yahweh beralih ke Hawa dan berkata, Dengan kesakitan engkau akan melahirkan dan membesarkan anak-anakmu. Dan hasratmu akan menghubungi suamimu, tetapi dia akan memberdaya kamu selama hidupmu. dan akhirnya kepada Adam, yang kini berdiri dengan kepala tertunduk, Yahweh berfirman dengan suara yang mengandung keadilan sekaligus kasih yang telah dikhianati. Karena kamu lebih memilih dusta daripada kebenaranku, tanah yang kamu injak akan menghasilkan duri bagimu. Dengan susah kamu mencari makan, dan dari debu kamu akan kembali. Angin berhenti berembus. Suasana di taman yang dulu penuh damai, kini terasa asing bagi mereka. Adam dan Hawa menyadari bahwa kehangatan dan keindahan yang dulu mereka simpan telah hilang. Yang tersisa hanyalah ketakutan dan penyesalan yang menggema dalam kenyamanan yang kini terasa sangat beda. Adam dan Hawa melangkah keluar dari Taman Eden. Kaki mereka menapaki tanah yang kini tunggal dan penuh duri. Mereka menoleh sekali lagi ke belakang, melihat kemewahan yang kini tersembunyi di balik gerbang yang dijaga oleh malaikat dengan pedang menyala. Dunia yang dulu mereka kenal telah berubah. Sejak saat itu, generasi demi generasi nenek moyang kita lahir ke dunia yang penuh peluh dan kesakitan. Tanah yang dulu subur kini harus ditaklukkan dengan kerja keras, dan hidup menjadi sebuah perjalanan panjang menuju kematian. Kita membangun kota, mendirikan kerajaan, dan menciptakan peradaban, tetapi di semua tempat, kita tetap membawa jejak dosa pertama itu. Hingga kini, kita masih merasakan kutukan yang diucapkan di Eden. Peluh masih mengalir untuk mencari makan, sakit masih menyertai kelahiran, dan maut masih menjadi kepastian yang tak terelakkan. Kita terus mencari makna, mencoba memahami keberadaan kita di dunia yang penuh penderitaan. Namun, dalam kegelapan yang diwariskan dari dosa pertama, sebuah harapan tetap menyala.
janji yang tersirat di Eden tentang keturunan yang akan meremukkan kepala ular terus hidup di hati mereka yang mencari kebenaran. Waktu berlalu, hingga akhirnya janji itu digenapi. Seorang yang tidak mengenal dosa datang, berjalan di antara manusia, dan menanggung kutukan yang telah tertanam di dunia sejak awal. Meski bumi tetap menghasilkan duri, dan manusia tetap kembali menjadi debu, ada cahaya yang menyelesaikan jalan kembali kepada Sang Pencipta. Dan kepada mereka yang mendengarkan suaranya, yang dulu menggema di Eden, diberikan harapan akan tempat baru, tempat tanpa tangisan, tanpa duri, tanpa maut, tempat di mana kemuliaan yang hilang akan terasa selamanya. Di antara hiruk-pikuk dunia yang penuh kelelahan dan pencarian makna, suara Yesus menggema, membawakan pesan kasih, kebenaran, dan pengharapan bagi manusia. Dia datang bukan untuk menambah beban, tetapi untuk melepaskan, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Yesus yang adalah Yahweh memberikan janji dengan berkata, Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datangkah kepadaku, aku akan memberi kelegaan padamu. Yesus memanggil mereka yang terluka, yang tersesat, yang terbebani oleh dosa dan ketakutan. Dia tidak mencari orang yang sempurna, tetapi mereka yang mau datang kepadanya dengan hati yang terbuka. Dia menawarkan kekenyangan hidup rohani untuk menghilangkan semua beban berat yang kita pikul. Dengan jelas dan tegas, dia mengatakan, Akulah roti hidup. Siapa saja yang datang kepadaku, dia tidak akan lapar. Dan siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Manusia telah lama mencari kepuasan dalam hal-hal duniawi, kekayaan, kekuasaan, pengakuan, tetapi semua itu sementara. Yesus menawarkan sesuatu yang lebih, kehidupan kekal, yang mengenyangkan jiwa dan memberikan kedamaian yang tidak dapat diberikan kepada dunia. Namun Yesus menuntut kepada kita semua. Dia ingin kita berpelaku, mengasihi dalam setiap langkah kita tanpa syarat. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dia tahu dunia yang dipenuhi kebencian dan balas dendam. Yesus menunjukkan jalan yang berbeda. Dia tidak hanya mengajarkan kasih, tetapi juga menunjukkan kasih itu dalam hidupnya, mengampuni mereka yang menyalibkannya, dan berdoa bahkan bagi mereka yang menolaknya. Tapi tetap memberi kesempatan bagi mereka yang tersesat, di mana Dia mempertegas bahwa hanya dengan percaya dan mengikuti Dia, satu-satunya jalan keselamatan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus bukan sekadar guru atau nabi. Dia adalah jalan menuju Allah. Dalam Dia, kebenaran ditemukan, dan di dalam Dia, kehidupan sejati dimulai. Bukan hanya kehidupan di dunia ini, tetapi kehidupan kekal bersama Bapa. Oleh karena itu, Dia mengingatkan para rasulnya dan kita semua agar kita memberitakan janji keselamatan itu, sebab itu adalah perintah agung Sang Yahweh, yang diam dalam daging yang dinamai Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pesannya adalah perintah yang tidak berhenti pada satu tempat atau satu bangsa. Injil harus disebarkan ke seluruh dunia, agar setiap orang memiliki kesempatan untuk mengenalkan kasih dan keselamatan yang ditawarkannya. Dan janjinya tetap teguh, dan kita tak akan dibiarkan dalam melaksanakan amanah agung itu dengan lembut. Dia mengatakan kepada kita, Aku akan menyertai kamu selamanya sampai akhir zaman. Dia tidak meninggalkan umatnya sendirian. Meski dunia penuh tantangan dan penderitaan, Yesus selalu ada, menyertai, membimbing, dan membawa mereka menuju kehidupan yang penuh harapan dalam hadirat-Nya. Itulah pesannya, kasih yang tak terbatas, pengampunan yang sempurna, dan janji kehidupan yang kekal bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Marilah kita beritakan Injil keselamatan dari Yesus Kristus, agar setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal